Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in sayyidina wa habibina wa zuhrina wa Muhammadin wa alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya muliakan para habaib, para alim ulama atau agama, mohon saya tidak sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi kecintaan dan hormat saya, lebih khusus pada Baki Haji Abdul Makhluk yang saya hormati, Ketua Dewan Masjid Indonesia Ranting Kabagusan Pak Ustadz Imadi Hussein, yang saya hormati anggota DPD RI Wakil DKI Jakarta Pak Ustadz Abdul Aziz Kafia, yang saya hormati Bapak Ketua RW 06 Bapak Insinyur Agus Nibadiono, yang saya hormati Ketua RT RW 06 mobil khusus tuan rumah Bapak RT 03 Bapak Main, Pak RT mana? Pak RT yang para ketua masjid, alhamdulillah hadir Masjid Jami Al-Ittihad, Ketua Masjid Jami Al-Ikhlas, kemudian para ketua muslimah di lingkungan RW 06, juga yang saya hormati para tokoh masyarakat di lingkungan RT 03 Bapak Mar Sono, kemudian yang saya hormati seluruh jemaah peringatan, mobil khusus juga Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang paling utama tentunya adalah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Juga alhamdulillah malam hari ini di tengah hujan mudah-mudahan menjadi berkah, yang hujan berkah. Amin. Kita alhamdulillah dengan mengucapkan nikmat silaturahim antara seluruh warga yang sedang khususnya RT 03. Salawat dan salam yang disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, juga kita selalu mengucapkan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat itu. Hadirin sekalian saya hormati. Kemudian berikutnya izin saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena sebelumnya beliau akan hadir karena juga bersamaan peringatan Maulid juga di Pejaten Barat, jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir, menyampaikan salam pada seluruh jamaah seluruh RW 06 khususnya warga RW 03. Kemudian dari beliau terima kasih atas pelaksanaan kegiatan Maulid ini. Mudah-mudahan kegiatan Maulid yang kita laksanakan malam hari ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah jaga kampung kita, Allah berikan keberkahan, kemudian Allah jauhkan kampung kita ini dari balak, baik dari musibah sosial maupun musibah lain. Yang berikutnya tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Alhamdulillah dari pesannya, informasi dari tokoh masyarakat, kegiatan pada malam hari ini panitianya semuanya remaja. Ya, hebat. Semangat. Alhamdulillah. Ya, ini adalah hasil dari regenerasi. Ya, ya juga kepada pengajar, pada guru, ya. Karena dalam proses regenerasi di generasi sebelumnya, gambaran sukses atau tidaknya bukan dari apa yang dilaksanakan pada generasi ini, tapi tergambar dari generasi berikutnya yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua menjadi saksi bahwa pelaksanaan Maulid bisa
di sana saya dikasih, dan alhamdulillah bisa saya nilai lebih baik dari sebelumnya, lebih meriah dari sebelumnya. Untuk itu terima kasih dan apresiasinya kepada panitia yang semuanya diinisiasi oleh remaja. Dan jangan lupa kalian adalah hasil dari generasi sebelum kalian, yang kalian punya utang kepada generasi sebelumnya, yaitu kepada generasi berikutnya, kepada adik-adik kalian ya. Mudah-mudahan dan harus generasi berikutnya lebih baik dari kalian ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tidak malam hari bisa meningkatkan silaturahim antar warga, dan juga terakhiri bila ada kata saya kurang berkenan, mohon maaf dan sebagainya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya balik ke tempat, mohon izin ada amanat dari Bapak Wali Kota, mohon diterima oleh Ketua Panitia. Juru foto. Sebentar, sampai. Sini ya sayangnya, Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Yes, halo. Efeknya bang turun. Ini. Bang ini kok di vokal kan. Halo. Efeknya turunin bang, cek sound. Efek turunin. Halo, suara asli aja. 1 cek, 2 cek, 2 cek. Halo. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Pindahin aja bang, kalau kelihatan kali itu muka saya. Iya, itu ada bot. Iya. Iya bentar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para habaib, terkhusus yang sama kita muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdullah bin Syekh Abu Bakar, Habiban al-Mahbub Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Al-Khon, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hadi Wijaya, Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Amiruddin Said, Ketua Musola, orang tua kami Bapak Haji Marzuki HT, Bapak Ketua RT, Bapak Haji Hayin, Lurah Kebagusan, Bapak Haji Leo Harahap, Camat Pasar Minggu, enggak ada, Bapak Purwanto, Ketua Lintas Ormas, Ustadz Haji Abdul Aziz Kafiah, selaku DPD RI, Ustadz Haji Kusnadi, tokoh masyarakat, Ketua Panitia, Saudara Haji Muhammad Ikhlas,
dan para guru yang lain yang mohon maaf gak disebut namanya karena segini doang catatannya. Para orang tua, para bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah Majlis Dzikra Maulidir Rasul yang insya Allah kumpul dan hadir kita di musola Nur Nikmah dalam rangka memperingati Maulid. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita diakui sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, ini mah bukan ceramah, kita kongko aja ya Boh. Bahwa hadir kita kemari karena bentuk cinta kita ke Rasulullah. Sebab Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap umat. Cintanya Rasulullah dari dunia sampai akhirat buat umatnya. Satu-satunya nabi yang pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Bahkan Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah yang sudah dihindarkan dari api neraka, dosa-dosa beliau yang lalu yang akan datang telah diusap, dihapus oleh Allah. Maka beliau pangkat jabatannya tinggi, gak pernah sombong, selalu ibadahnya gak pernah berhenti. Model kayak kita mah beda, pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik banget. Bukan bini RT sini, bukan di sono di laut. Pangkat kita baru kaya dikit udah sombong ya Bu. Bahkan kita jauh dari Allah. Rasulullah pangkat lebih tinggi dari kenabian, tapi ibadahnya gak pernah berhenti. Bahkan kalau sholat malam kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Cuman saya gak tahu urusannya apa semurat, apa beri-beri. Mana buktinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat malam, Siti Aisyah bangun mendusin ngelihat Nabi lagi sembahyang. Tidur lagi Siti Aisyah mendusin lagi lihat Nabi masih sembahyang aja udah tengah malam. Akhirnya ditungguin sama Siti Aisyah. Ditanya, bang, abang kan udah Nabi, abang kan Rasul, ibadah jangan gitu-gitu amat apa bang? Si amat aja gak begitu. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku gak senang kalau Allah ngasih julukan aku sebagai hamba yang pandai bersyukur? Luar biasa Rasulullah Bu. Begitu sayang dan cintanya terhadap umat. Bahkan siapa orang yang sering membaca sholawat, cinta sama Nabi, dia praktekkan dengan kalimat-kalimat sholawat di mulutnya. Disediakan oleh Allah al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga disediakan buat apa? Kenikmatan surga buat orang-orang yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah. Maka beruntung kita sebagai umat Rasulullah, beruntung sebagai umat Nabi yang kita diakui sayangnya oleh pemimpin luar biasa. Dunia akhirat sayangnya Nabi Bu, Nabi sayang banget. Makanya selawat mbak, baca selawat, lawat baca, lawat, selawat baca, mbak selawat, mbak. Kita kadang-kadang kan menyanyi rada apal, selawatan kagak mau. Masak baca selawat Po, masak baca selawat. Orang tua dulu tuh pada berkam emak-emak kita masaknya. Makanya orang dulu masakan sekarang masak nyanyi, goreng nyanyi. Pasti tak tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya istri baru. Aku jadi masak lakunya pun dengar begitu habis kompor dan terdiangin lagi.
Karena kalau bikin selawat kan adem kok enak. Emang kita lagi kesel sama laki selawatan aja jadi adem. Bang emang gue degel meluk dari kemarin gue emang kesel aja meluk. Ayo berantem. Gue berantem selawatan dulu gitu. Lakinya namanya Komar tuh juga aja Komarun sedina Nabi Komarun enak kok. Bininya namanya Jani. Lagi nyautin wajani tekanan batin wajani ya kesel tekanan batinmu anak kan nyamperin ya jemalu anak nyamperin keselawatan bikin adem kok enak jadi kagak jadi berantem jadi lomba marawis jadi selawatan. Kenapa cinta sama Nabi buktiin ajaran anjuran Rasulullah praktekin dalam hidup. Rasulullah luar biasa bu. Di dunia sayang, di akhirat bagaimana ketika kita ditimbang di mizan, amal perbuatan kita ditimbang. Rasulullah mandorin di mizan, melihat umatnya ditimbang, ya Allah dosanya banyak banget. Nabi sampai godeng. Ya Allah, ini bocah kerjanya ngapain aja di dunia. Rasulullah nggak tega lihat umatnya dosanya begitu banyak. Langsung Rasulullah ambil sorban, ditaruh di sebelah timbangan biar seimbang sama dosanya. Masih berat dosanya, Nabi ambil lagi sorban, 2 sorban ditaruh di timbangan biar seimbang sama dosanya. Tuh masih berat dosanya lagi, sampai Nabi nangkring di timbangan. Tuh sayang banget Nabi kita. Nih kita kadang-kadang masya Allah kok kita maulid kan ada hasilnya nih, malam ini biar ada hasilnya, bener. Maulid ini harga boleh pakai duit banyak, biaya banyak, tapi gak ada hasilnya percuma. Maka maulid malam ini sukses berhasil. Kelar maulid musola kita rame syiar. Ya sholat jamaah di musola sini banyak. Saya yakin di musola kita cakep gede tuh. Yakin nih sholat jamaah di sini penuh. Terutama subuh. Saya tahu saya subuh sering lewat sini. Oh kalau udah 3:30 lewat sini udah gak bisa masuk saya. Bisa dikunci. Masih nampak ya. Ayo kelar maulid kita berjamaah. Kenapa? Kalau kita berjamaah berarti menandakan umat Islam kompak. Makanya kalau niat Islam itu niat umat Islam kapan? Ketika bulan lagi lebaran haji sama lebaran Idul Fitri, itu umat Islam banyak di situ. Kalau pengen Islam di situ tuh Pak Bu. Kapan? Lebaran haji sama Idul Fitri sholat tuh banyak umat Islam. Tapi yang kita lihat yang beriman, kapan niatnya orang yang beriman? Subuh. Tuh di situ ketahuan orang yang beriman apa enggak tuh subuh. Iya, nggak ada orang. Iya, ayo kita sholat jamaah ini, mau sholat kita cakep enak. Kenapa? Umat Islam tuh berjamaah diajarin supaya kompak bersatu di musola. Di musola ada aturan yang gak tertulis. Apa aturannya Ustadz? Siapapun masuk musola copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk musola buka sepatu teh. RW masuk musola copot sepatu. Lurah masuk musola buka sepatu. Camat masuk musola lah buka sepatu. Gubernur masuk musola buka sepatu. Presiden masuk musola copot sepatu. Pinter anak-anak. Ini aturan, beda sama gereja. Gereja masuk dalam masuk, sepatu masuk, telotok masuk ke situ. Beda. Kalau Islam udah dijaga tuh ibadahnya, tempat ibadahnya, musola, masjid, dijaga kesuciannya. Kalau sudah masuk ke masjid semua musola, jangan usil orang mau datang dari mana kek. Lu datang dari mana Bang? Dari Kidul, mana Kulon. Bener kan? Lu dari mana? Lu dari mana Tania? Mana Kulon? Lu dari mana? Gue dari Kulon, ada Kulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Benar? Ini maknanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing kok. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda. Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaunan silai euy. Rame.
Teman kita dari Padang kecengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut ranca bana. Nih kita pengen bersatu kompak umat Islam di musola udah diajarin berjamaah. Kalau sudah masuk ke musola juga semuanya, ayo terapkan sholat jamaah. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Ini pelajaran dalam hidup bermasyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat, benar? Makmum siapa aja boleh bang, timbang makmum. Ustaz itu dia kan tukang mabuk, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh, lah timbang makmum. Bacanya nggak pas ya Ustaz, boleh jadi makmum. Ketinggalan 1 rakaat juga boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Bener kok, ini kita kan sekarang mau milih imam. Cari imam, syarat fikihnya bagaimana? Yang pertama syarat fikih jadi imam, yang pertama kudu bacanya fasih. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir dulu. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu? Walung. Udah jelas. Gue dengar bapak lu sakit, meninggal. Oh meninggal gimana? Meninggal. Oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Minggir. Yang fase, yang tahu bagaimana maunya rakyat, benar. Tuh kalau pemimpin, rakyat tuh maunya sembako murah, kesehatan gratis, anak sekolah gratis, ya enggak. Terus kemudian lapangan kerja ada, itu maunya rakyat. Bener Bu? Sekarang semuanya naik, semua dikejar. Pertama turun 200 perak pakai rame, diumumin. Naik 2000 diam-diam aja. Bener Bu? Iya, rakyat jadi sengsara. Ini sekarang kita lagi nyari nih banyak pacalek kemenang ayam. Iya. Ada jualan kecap dah, kecap manis itu. Orang kalau naik manjat pinang bang yang paling capek di bawah. Ya di bawah udah silas dah, mintir sono mintir kemari. Tapi yang diinjak di bawah ngomong biarin, lo nggak apa-apa diinjak di bawah, asal lo naik ke atas. Tapi kalau di atas ingat tuh, hadiah banyak itu bawa turun, kita pecah rame-rame kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas, habis hadiah juga garas dewek tuh. Terus udah terakhir dimakannya semua panci-panci aja perpus. Bener kok? Sekarang udah naik semua, beras naik, gula naik, minyak, terigu, gas naik, susu turun semua. Memang kok sekarang lagi musim rambutan ya, harga rambutan di atas pisang. Tuh harga telur di bawah pisang. Harga pisang turun naik. Sekarang dia tuh cek. Mau sih kok? Ya Allah luar biasa Pak nih. Kita mau jadi imam. Ustaz, di kampung saya nih yang bacanya fasih ada 2 orang. Bagaimana cara pilihnya? Kalau sama-sama fasih, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Ustaz, dua-duanya di bulan pesantren Ustaz nih, bagaimana ya pilihnya? Sama-sama alim. Ya udah kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, Pak Ustaz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz, sama umurnya. Ya udah syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Tinggal bareng Ustaz dari masih kecil dia CS kental ini. Habis dah syarat fikih habis. Syarat fikih habis ya tuh. Nih syarat yang kelima, nih syarat dari saya doang saya tambahin. Kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga sama. Yang kelima nih syarat dari saya doang ini Bang. Yang bininya lebih dari 1, yang berhak jadi imam. Udah sabaran dia dikit ya kok. Malam ini pulang musola dikuncin pintu, ini kuncin pintu. Akhirnya tidur di musola. Di kolong beduk jadi tidur. Nih, ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Amin. Rasulullah diutus ke muka bumi ini kan nyempurnain akhlak Bu. Akhlak kepada siapa? Yang pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid ini semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita. Yang belum doyan sembahyang jamaah, ayo biarin tetangga berdoyan ke musola, jangan diaru-aruin.
Jangan dikata apa-apa, orang baru belajar. Dikatain enak aja, usil buat mulut tumben bangun musola, besoknya kabur. Orang baru belajar, lambat-lambat dikit gak jadi soal, biarin. Johor 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan, tuh Rasulullah ngajarin. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan takut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Ibu, nanya ayo udah, yang belum doyan ngaji kumpul di pengajian, udah tua, udah nenek mau ngapain lagi? Ngaji udah, tasbih pegang banyakin. Nenek wejen di jalan sampai godain. Kan anak muda setan aja ogah godain. Ngaji udah wah, pakai alasan banyak-banyak. Kadang-kadang ada aja nenek alasannya. Nek ngaji nek, malu mantu, ntar nenek gue lagi main. Nenek main najong. Emang ngaji. Orang ngaji gak ada batas waktunya. Dari mulai di bedong sampai kita di bedong lagi. Iya kok. Iya ngaji kumpul di pengajian, yang muda ngaji, yang tua ngaji. Ini tadi ini acara bikin anak muda nih katanya panitianya. Ayo yang muda ngaji, kumpul. Ini pelatihan buat anak-anak muda kita, diajarin di sini. Ini yang mesti kita dukung, hal yang positif. Anak-anak muda tampil ke depan, bener Bu? Iya, makanya Rasulullah berhasil dalam dakwanya. Lihat, sahabat Rasulullah bang, yang terkenal ada 5. Siapa itu? Yang pertama ada Sayyidina Abu Bakar. Siapa ini? Orang tua merangkap mertua, merangkap sahabat Rasul. Tempat Rasulullah tukar pikiran, tempat Rasulullah curhat. Anak muda kalau pengen maju jangan tinggalin orang tua. Minta petunjuk arahan dari orang tua. Orang tua yang bagaimana Ustaz? Orang tua yang bijaksana, bukan orang tua yang gede ambek. Yang bisanya nyalain doang. Anak muda salah itu loh. Yang benar bagaimana Kong? Aku juga bingung. Nih, cari orang tua yang bijaksana. Amin. Yang kedua ada Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa ini? Jawara jenderal. Berani berjuang buat Islam, berani galak buat Islam. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Kita pengen berhasil dakwah anak-anak muda, ayo jangan pernah tinggalin orang tua, jangan pernah kita tinggalin jawaranya tuh. Anak muda ngaji lo, ada yang macam-macam lo laporin sama gua. Begitu musinya, ada yang jaga, ada yang awal. Jawara, amin. Berjuang buat Islam. Yang ketiga ada siapa? Ada Utsman bin Affan. Siapa ini? Bisnismen, hartawan, duitnya banyak, hartanya banyak, habis diperjuangkan buat perjuangan Rasulullah. Tuh, kudu ada di kampung kita bisnismen, yang hartawan, donatur. Ini yang rada susah nyari Utsman di kampung. Ada orang kaya, pelit, medit, koret, udah gak siaran pantat kuning, bol nonton. Orang kalau pantat kuning bol nonton udah parah bang, orang jadi kopi amasnya dijemur lagi. Saking pelitnya itu makhluk. Makan lauknya ikan habis, palanya kerepung semua. Kucing melongo nungguin pala. Orang kalau udah pelit medit tuh, jangankan buat orang lain Bu, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, pikir-pikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih, jangan. Bener duitnya utuh ceban, cuma tidur ucus menang ambang, rasain loh. Nih. Kudu ada Sayyidina Utsmannya di kampung kita. Yang keempat ada siapa? Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa ini? Tokoh muda, anak muda yang soleh, yang cerdas, yang pinter, berani berjuang, nyawanya ditaruhin buat perjuangan Rasulullah. Kapan? Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama kafir Quraisy. Yang ada di dalam rumah Rasul 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang akan diincar kamarku, yang mau dibunuh itu aku. Apa jawaban Sayyidina Ali? Anak muda yang soleh. Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati menggantikan kau. Nyawa taruhannya. Tuh anak muda yang soleh. Kalau anak muda pinter gak begitu kok jawabannya. Li, gue mau berangkat nih ya sama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Lu ganti tempat tidur gua. Yang mau dibunuh lu, Li.
Kalau anak muda pinter jawabnya nggak begitu lah, jangan saya ya Rasul, lah Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh. Kalau anak muda pinter, bukan nyari anak muda yang soleh kok. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya pinter-pinterin orang tua. Karena gak dijual ngakunya belum, tuh udah pinter. Karena gitu juga suratnya ada 4 dibikin. Orang pinteran dapat warisan banyak kan, adiknya kesian bontot dapat pojokan. Ada pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong buset kegusur lagi gue ini. Itu gara-gara bocah pinter. Makanya luar biasa Pak Bu. Berjuang. Yang kelima ada siapa? Ada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Siapa ini? Istri Rasulullah yang berjuang jiwa raganya, hartanya habis dikorbankan untuk perjuangan Rasulullah buat agama Islam. Alhamdulillah. Hanya kita nih kumpul dah. Yang muda ngaji, yang tua ngaji. Ya supaya gantinya ada nih musola kita. Kesian bagi tugas. Yang aki-aki mulu yang nguasain musola. Ada aki-aki, komat aki-aki udah ompong-ompos. Kesian aki-aki udah pada metik suruh ajan. Udah pada metik, gak ada giginya kan metik. Ih, ompong-ompos aja atolan. Iluminan no. Musola tetangga musola ngomong ke bos apa terlepas gitu. Ya, gantian anak-anak muda. Engkong jangan adzan Gong, Engkong kok pantas sudah. Engkong ntar baca doa aja. Begitu. Yang adzan anak muda bagi tugas. Alhamdulillah. Iya, ini kadang-kadang anas musola cakep, masih cakep. Ustaz di kampung mana tuh? Bayang maghrib kondangan tuh Ustaz. Apa dia mimpin? Bayang maghrib. Dorongan. Jangan gua lu aja belum. Udah lu aja lu. Udah jangan lu aja. Akhirnya sampai Isya begini-gini doa. Ada sembahyang maghrib. Bagi tugas. Belajar anak muda jadi imam. Orang kagak biasa jadi imam grogi. Temen nanya, lu bisa jadi imam lu? Kalau gue bisa cuman temen gue kagak berani. Nah, kalau gue berani, temen gue kagak bisa. Ini bagaimana urusan? Bagi tugasnya juga yuk. Lu yang berani jadi imam, gue yang bisa di belakang. Kalau lu salah ntar gue benerin. Pede banget yang berani jadi imam. Baca Fatihah lancar, baca inna anzalna keder. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di belakang lailatul. Orang dia berani doang. Ikutin wa madroka ma lailatul qadr. Lailatul. Yang depan disalahin marah, nengok ke belakang lu bagaimana sih? Gua lailatul, lu lailatil. Gua ngikutin lailatil, lu lailatul. Nanti bang gara-gara tulang mentil kok. Kalau kagak belajar ribet. Bukan nggak terjadi bang, terjadi di kampung saya. Orang gak bisa jadi imam, disuruh jadi imam lah grogi. Baca surah Al-Kafirun aja surah kuliah keder. Baik kalau nggak biasa baca ayat itu. Wah surah itu kalau baca kan banyak tikungannya. Bisa pergi nggak bisa pulang. Wah ayatnya kembar itu. Ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma abatum wa la antum a'buduna ma a'bud wa la na'budu ma abatum wa la antum a'buduna ma a'bud. Ayat 2 kali diulang-ulang itu. Wala ana wala antum lah. Ya kelar ukuran. Nengok di belakang anak muda teriak lakum. Guru ketika kata lakum dinukum waladhdallin. Ya amin lagi. Bukan agak terjadi Pak, terjadi. Makanya anak muda belajar yang benar. Orang di kampung saya begitu Bu, agak biasa jadi imam. Udah baca wati ini nyasar ke asri. Kejadian itu wati ini wasaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wati ini nyasar ke asri. Iya makanya ini pentingnya kita anak-anak muda siap dari sekarang. Subhanul yaum rijalul god, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Ramaikan pengajian, syiarkan Islam. Ini sekarang untuk menghancurkan Islam gampang banget Bu. Mereka pakai cara, pada taktik untuk menghancurkan Islam.
Dengan cara apa? Pisahkan ulama dengan umat. Kalau ulama dengan umat udah dipisahin, gampang diacak-acak, gampang diobok-obok. Dijajah kita melalui apa? Lihat yang bikin malas kita ibadah. Banyak. Godaannya begitu besar. TV siang malam nonstop. Apa yang gak ada di TV? Tambah lagi kemajuan teknologi, handphone, ya Bu. Apa yang gak ada di handphone sekarang? Ada YouTube, ya nggak? Medsos, macam-macam luar biasa. Yang bikin malas kita ngaji itu banyak. Maghrib, anak emak berebut remote. Seru-seru TV acaranya. Aja yang maghrib-maghrib tayang tuh. Yang ratingnya tinggi, cakep, bagus. Dangdut tiap maghrib. Bener Pok, jam 12. Sinetron dong agak semenggah. Sinetron nakut-nakutin doang, azab yang kagak. Itu ada kok sinetron. Ya ilah ilah kebatan dirakai asa itu. Udah kehabisan judul udah. Kemarin judulnya parah tuh. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong sama JNE. Itu bang. Bye-bye polo. Belanja ngumpet-ngumpet tanpa ketahuan laki. Oh, mayat tuh dipaketin. Aneh kan? Sinetron kagak ada yang didik semua kok. Isinya pacaran mulu tuh sinetron, bener? Ngajarin yang kagak-kagak. Boleh ibu-ibu kalau nonton jam 9 SCTV tuh sinetron orang ketiga tuh ngerusak tuh. Iya, ngerese tuh Mang. Si Aris yang rese. Ini Aris yang gak punya pendirian kok tuh. Yang besarnya ke si Afifah, kesian tuh. Ini gara-gara si Yuni yang rese. Yuni pakai demenin si Aris lagi. Emang Aris udah punya bini. Padahal kan si Yuni udah pacaran sama si Riko. Si demen aja dia. Rese emang. Ini si Afifah kesian kok dilantarin. Untung ada si Rangga yang perhatian banget sama si Afifah. Nonton kok, lah emang pondok punya TV. Ya Allah. Kita gak bener semuanya. Ayo Bang, kita punya filter. Artinya apa? Ngaji jangan pakai ngomong Ustaz, saya pengen ngaji sebenarnya man repot mulu. Ngomongin repot, siapa juga repot kok. Dari muda kerja repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, punya laki ngurusin laki repot lagi, punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Orang sekarang pikirannya aneh. Banyak kan orang-orang modern sok tahu ngapain ngaji sama kiai dari zaman. Karena udah zaman modern kok ada internet, tinggal buka ketik di Google nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngaji kagak nanya mulu. Itu kehebatan handphone sekarang luar biasa teknologi kok. Nggak pakai diketik lagi, pakai suara doang tuh langsung keluar udah. Iya sekarang lihat tuh handphone. Di suara dong nih, hai Google. Download lagu Nisa Sabian dong. Yang judulnya langsung keluar kok. Sambil ngeden saya. Hebatnya Google. Akhirnya ngajinya mau Google doang, ngaji kagak, nanya mulu mau Ustad. Saya ngirim Fatihah Pak Ustad buat yang mati, itu kira-kira Fatihah saya sampai nggak ya? Ada yang nanya begitu kok. Saya jawab, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustad saya kirim. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya enggak Ustad, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe, Paul. Lalu kirim, lalu balik-balik berarti nyampe. Ini orang nanya akal-akalan doang Bu. Saya lagi sembahyang Ustad, terus kentut. Itu batal nggak ya? Ya batal Paul. Begitu, lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustad, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu lah, udah batal. Oh, terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustad? Ya basuh muka lah. Itu dia intinya. Saya nanya Pak Ustad, gak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu kok. Saya kan jawab itu, saya balikin lagi tanya, lo kalau kentut yang malu muka lo apa pantat? Lo jawab. Muka Ustaz malu kalau kentut, nah, makanya muka lo dicebokin semua. Ada yang akal-akalan. Makanya kita ngaji kumpul ibadah biar benar ya Bu.
Orang biar ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin, apalagi yang ada ilmunya. Orang punya ilmu nih, salah naruh diomelin, mana buktinya? Tadi Kori suaranya enak, kiroatnya bagus, boleh Kori baca begitu, ilmunya ada, ilmu kiroat. Tapi ketika jadi imam sholat, itu Kori bacanya nggak boleh kayak tadi. Yang mentang-mentang Kori internasional jadi imam sholat, takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, lamaan lu mang. Rasul dan makmum. Kenapa? Orang punya ilmu salah naruh. Biar Kori internasional banget, kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kudu. Itu namanya. Apalagi orang yang gak punya ilmu. Ada yang nanya, Ustaz kalau sholat pakai irama masing-masing boleh gak? Jadi kalau sembahyang lu jadi joget. Orang Sunda pakai irama Sunda, baca sholawat, baca Fatihah kan kacau. Iya kan na'budu, iya kan nasta'in. Makmum gak teriak, terus mam, terus. Akhirnya baca surahnya madam dadali. Ar-ra'aitan ladzi yukadzibu biddin, stres tuh imam. Banyak aneh sekarang Pak. Ini negara kita juga begitu. Pernah tuh lihat tuh di TV ada. Ya enggak, Maulid, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj di Istana Bogor. Kori bacanya lagam Jawa. Iya, bukan berarti nggak boleh. Boleh, cuman nggak kaprak. Ya enggak. Kalau semuanya begitu ikut-ikutan. Bayang. Baca Quran yang begitu semuanya acak-acakan. Ini yang menterinya bagaimana sih urusan? Bener? Iya, makanya biar tahu kita ilmu ada, ibadah jadi bener. Orang kagak ada ilmunya loh. Bayang bagaimana mau bisa. Karena ikut-ikutan, kadang-kadang gak ngerti dalilnya, nyalain orang. Masuk masjid, masuk musola. Bayang ada yang waris tenaga dalam. Allahu Akbar. Ada takbir begitu bang. Allahu Akbar. Oh, gurunya siapa itu? Takbir keder. Allahu Akbar. Ada. Sedekap ditaruh di atas dada tinggi kayak orang ampeng. Bayang bagiannya kangkang lebar gitu. Kambing bisa lolos dari belakang. Kita sembahyang di samping dia, kelingking kita diiles lagi. Saya bilang, lu ngapa pakai ngiles kaki gue? Kelingking gue ngiles supaya rapet bang, kata dia. Kalau rapet setan agak masuk. Lalu saya balikin pintar setan sama lu. Dari kelingking agak masuk, jadi selangkangan tuh lolos setan. Gak ada aturannya po. Semua kita diajari dalam fikih kok. Fikih kan tata cara semuanya. Biar supaya sah sholat kita, ada aturannya fikih. Sedekap yang bagus fikih ngajarin bahwa wadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Itu aturan fikih ngajarin. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya rapat. Laki-laki sholat berdiri kakinya lebar sejengkal doang, nggak boleh lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Gencet. Bener kok ya. Kok gak ngerasain? Ada sesuatu yang ganjel ya bang ya. Kan lagi enak. Giel. Terus sembarangan. Perempuan sholat kakinya nggak boleh belakang lebar begini. Iya ada angin lewat seriwing. Ini ada aturan fikihnya semua. Lagi tasyahud diajarin kita atahiyatu asyhadu alla ilaha il. Suruh gerakin tunjuk, gerakin, bukan gerak-gerakin. Gerakin sama gerak-gerakin beda. Kalau gerakin sekali, kalau gerak-gerakin berkali-kali. Atahiyatu mubarakatuh sholawatu batin. Asyhadu alla begini muter. Saya sampingnya sembahyang bang agak khusyuk. Iya, misalnya saya sholat, saya salam kanan, salam kiri, muka saya usap. Ditanya sama dia, bang, kenapa muka lu usap begitu? Gak ada aturan, habis sholat mau ngusap muka. Saya bilang aja sama dia, kepala gue buyang. Iya, niat tunjuk lu begini aja. Itu kan mengganggu kekhusyuan orang di sampingnya. Iya, ada
aturannya bang, fikih mah ngajarin. Makanya kalau kita ngaji biar tahu ilmunya kan di situ ngaji, nanya sama guru fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kagak tahu nanya sama ahlinya. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para ulama, guru-guru kita, ustaz-ustazah datang nih ngaji begini kumpul. Dosa kita yang kecil dirontokin. Dosa-dosa kita diusap kok, dihapus, ditipek, digebek. Rabak dada kita masing-masing pasti banyakan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Dosa sama laki apalagi, kok masa bergabrek. Udah budeng nih, dosa sama laki. Berangkat ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkat. Nah jong dah. Nih, laki lagi tidur bangunnya salah. Bangun bang, lo lihat tadi jam berapa? Laki lagi tidur suruh niat jam. Dia aja yang melek niat jam. Yang nyuruh laki lagi tidur niat jam. Salah ya. Iya bang. Air putih kan? Iya, air putih doang bang. Air putih kok bening banget. Ya dukun sumur kasih air putih. Biasanya susu, biasanya susu. Kalau susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Iya po, ngomong bayi laki sama bayi perempuan kan beda. Bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang lah. Kalau bayi laki kan nyusunya kalau 50 tahun masih nyusu aja dulu. Laki-laki pada ompong. Ini kita kepengen bu semuanya ibadah biar benar kita ngaji, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Duduk begini kumpul pahalanya bu luar biasa. Datang aja ikutin guru mau kitab, ikut aja mau kitab bu. Kita kebet, guru kebet kita kebet, guru tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya cing halaman berapa itu? Boleh kebet doang udah. Dicatat pahalanya sama dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000. Terawih ingat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama pindah kita terawih. Pokoknya imamnya cepet, favorit tuh imam. Ya Allah, langsung aja dong, nungsep nenek. Pahalanya gede, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengok 1000 orang sakit? Enggak pakai modal. Minimal jeruk 2 kilo kok. Nengokin orang sakit bawa jeruk. Nengokin orang sakit enggak bawa apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dia makan. Ngaku aja dah. Ya Allah, ini pentingnya kita bu ibadah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang bang. Saya ngomong begini yang di pojokan kedengeran. Yang di dalam musola kedengeran saya ngomong di sini. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa Ustadz? Ilmu teknologi, sound system. Ada speaker nih. Coba kalau nggak ada speaker, lecet gorokan. Bener kan? Ini ilmu bikin hidup jadi mudah. Ngomong pelan kedengeran. Saya pernah ngecek sound tabligh akbar bu, lapangan. Cek sound bapak ibu yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Kan PA itu jamaah. Saya nanya bener-bener. Ibu bapak yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak. Berarti kedengeran. Oh Pokari. Iya makasih. Tahu aja. Kalau saya kekurangan ion. Ini ilmu bikin hidup jadi mudah. Termasuk ibadah. Ada ilmunya rada gampang. Tahun 50-60 kok engkong saya nenek-nenek kita tuh orang tua dulu berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Naik kapal laut doang bu, 6 bulan pergi haji ke Mekah, 6 bulan. Orang udah pada lupa dia baru pulang. Kelamaan. Adanya ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih nyampe. Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya nggak kaku hidupnya. Baca Quran, kori kita tadi enak pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Lebih indah didengarnya. Adem terasa. Baca sholawat pakai seni hadro. Enak didengarnya.
Coba baca selawat gak ada lagu-lagunya, kencang doang. Salatullah, salamullah, mana toha, Rasulillah, ya kurang enak kok. Selawat enak pakai ilmu hadro tuh, ada seni hadro. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, enak adem. Emak-emak pakai rebana ketimpring. Assalamualaikum Zainal Anbiya, Assalamualaikum Akol Ajkiya. Enak tuh, pinggir-pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir-pinggir ke tengah nyebur. Terusnya begitu, rebana ketimpring, pinggir-pinggir ke tengah nyebur, pinggir-pinggir ke tengah nyebur tuh. Kalau marawis lain, bring brak bring brak tuh, bring artinya pergi, brak duduk, bring brak pergi jadi duduk. Marawis dan lagi mendangdut, ntar kencing ntar kentut. Dangdut mah musiknya gitu, ntar kencing ntar kentut, ntar kencing ntar kentut, ntar kencing ntar kentut, ntar kencing ntar kentut tuh. Lah kapan beraknya kencing kentut? Ini Masya Allah, enak hidup pakai seni adzan di musola nih. Kagak ada lagunya kaku kok, kencang doang, luak gua kaget orang. Adzan itu panggilan lah. Kalau panggilan harus kencang suaranya. Panggilan apa? Panggilan sholat. Jangan speaker suruh turunin. Ada menteri suruh turunin speaker. Speaker yang kencang-kencang mengganggu ya. Wah, siang. Pakai speaker kencang aja jarang bangun subuh. Apa yang ada speakernya? Bener. Kagak aja menteri urusan marbot dicampur-campurin. Itu kan urusan marbot speaker. Pakai dicampur-campurin kerjaannya. Lagunya nggak ketengil banget lagunya. Kalau speaker suruh turunin, dolar turunin, speaker turunin yang kagak aja pemerintah. Ini makanya Pak Adzan pakai lagu enak suaranya. Coba nggak ada lagunya, lu akbar aja orang. Pakai lagu kan enak, lagu-lagu nahawan, enak kita dengerin. Allahu Akbar, Allah. Enak apa itu lagu? Jangan kayak bocah kampung saya kok, adzannya bener lagunya salah. Lagu dangdut dibuat adzan begitu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar ya. Gede itu gitu. Ini seni. Ya tawa udah malam mau ngapain lagi? Orang yang kagak mau tawa cuma dua, yang ada sakit, yang ada utang banyak. Makanya kita kudu ngaji biar tahu ilmunya. Yang ketiga, dengan agama hidup jadi terarah. Orang ada agamanya terarah hidupnya. Alhamdulillah. Agama kita apa? Islam. Kenapa? Agama itu aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Berarti kita Islam ada aturannya. Mana? Rukun Islam. Syahadah, sholat, puasa, zakat, haji diatur dalam kitab fikih. Islam itu agama universal Pak, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, bahkan berpolitik ada dalam Islam. Ketinggian kita ngomongin politik kita kagak paham, ajaran Islam di rumahnya sedikit kita lupain. Itu yang kecil-kecil aja tengok dari di rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, bener sering kita lupain. Adab akhlak diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan ada doanya. Adab makan diajarin, ada cara-caranya. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen ada pakai apa adabnya Ustadz? Pertama suapan kecilin, jangan gede-gede tuh makan bareng. Yang kedua lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Itu adabnya kok. Lagi makan bareng temen kita liatin mukanya begitu. Orang kesinggung. Lapar banget romana gua tuh. Ada adabnya. Yang ketiga emang jatah kita bagian di situ, rawatin udah di situ aja pojokan tuh, maju mundur. Situ aja, jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek. Nah, longsor jatahnya. Ada adab semua. Sampai ke situ Islam ngajarin, keluar rumah, masuk rumah ada doanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada. Tidur sama laki ada doanya. Cuman jarang keburu kebaca, ada itu doanya. Diajarin semua di situ. Lagi kumpul bareng sama teman ngeriung, kita ngobrol rame-rame. Lagi ngobrol bareng terus dengar suara kentut. Islam ngajarin tuh, yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Makanya kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja udah. Dan pakai ribut, rasain.
Kadang kita usil banget. Siapa ada kentut lu yang enak aja, lu kali rame. Udah diem aja kok, silent aja silent. Iya. Makanya kalau kita ngaji fikih, di fikih adalah gitu diatur bab kentut. Ada 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, ada. Menang suara 2 buet, ada. Yang kedua kentut yang suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga kentut yang keluar kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga timut. Nah, itu kentut yang keluar kepaksa kok. Nah, yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kok bisa bau Ustaz? Iya dong, karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Ampasnya nyusul. Ini kita ngaji kan enak kok, ya Allah. Gak ada ruginya kita kumpul di pengajian. Ini maulid supaya baik akhlak kita sama Allah, ketakwaan kita. Ayo perbaiki dari sekarang. Kita pengen berubah. Ada perubahan selesai maulid, semakin meningkat kualitas iman takwa kita, ibadah kita sama Allah. Itu yang pertama, berakhlak kepada Allah. Yang kedua, Rasul diutus ke muka bumi ini nyempurnain akhlak kepada siapa? Kepada sesama. Kita tuh diajarin, ini makhluk sosial bang. Kita itu makhluk bermasyarakat. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Diajarkan adab akhlaknya. Artinya apa? Kita pengen kekompakan, kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Setiap kita dikasih perbedaan. Semuanya beda kok. 5 jari aja kalau 5-5-nya kan beda semua. Nih jempol ditunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Beda semua, namanya beda. Fungsinya juga beda-beda. Tapi kalau sudah kompak bersatu 5-5-nya, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang kok. 3 hari belum kelar kita. Nampar pakai tunjuk kagak sakit. Kita pengen kebersamaan, kekompakan seperti 5 jari. Ada simbol dalam bermasyarakat kita. Jempol, simbol apa? Simbol dari pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep kok. Diginiin nyungsep. Tuh. Ada pejabat kita, lurah kita alhamdulillah hadir, datang. Benar, amin. Tuh, yang ini namanya apa? Tunjuk. Siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Tunjuk dia. Makanya tunjuknya manjur orang kaya. Bang, musola bangun di sana bang. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditekuk orang. Ada model lu. Orang kaya kalau lagi duduk bareng sama temen, kumpul rame-rame. Terus orang kaya kentut, temennya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan dikatain, kita kok setan lu. Oh bangke lu yang gak punya adab, bener lu. Lu pindah sana pinggir kali, diusir. Tuh makanya tunjuk orang kaya. Ini jari tengah nih. Jari tengah simbol apa? Simbol ulama, TNI, Polri. Adanya di tengah, netral. Ke kiri kagak, ke kanan kagak. Yang ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, maka simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking, siapa? Kaum perempuan nih, kaum wanita bang, kelingking dia simbolnya. Kecil tapi antem. Dan macam-macam sama kelingking. Ini kemana aja masuk nih. Fleksibel lah kelingking mah. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak. Sodok apa pakai kelingking. Wah, mungkin pakai jempol lah. Boros. Sian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya beda-beda. Tuh, kalau kompak bersatu semua, pejabatnya, orang kayanya, ulama, TNI, Polri-nya, anak mudanya, kaum perempuannya bersatu kompak. Hati-hati ada kelemahannya kok. Banyak kelemahannya kita. Kelingking kalau sulit ketemu jempol, yang kalah jempol tadi pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi?
Buha mah yang rayu-rayu, ayo dong ayam beb, mam dong tayang mam. Buah volunya mam ya tayang tuh. Nabi Adam aja kerayu-rayu. Tuh, makanya laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan, kalau udah kena godaan perempuan teklok, bang, apalagi sekarang perempuan berani-berani buat, kita jangan bawa mobil kadang-kadang sering diberhentiin pulang ceramah, tuh, mampir, saya buka kaca, ada apa mbak? Ya biasa mas jual apaan malam-malam begini mbak? Jual rempah-rempah. Saya bingung rempah-rempah apaan mbak? Ya kalau merem dikasih upah. Fotonya jablay. Langsung aja peci haji saya pakai. Kaget ya Pak, waduh Pak Haji ya. Kalau Pak Haji gratis lah. Gak apa-apa lah jadi berkahnya Pak Haji, suwe. Aku tahunya jablay kok. Tuh baik-baik, kelingking bisa ngalahin perempuan. Kelingking bisa ngalahin kol. Kelingking bisa ngalahin jempol. Kelingking bisa ngalahin jempol bang. Cuman kelingking kalau sweet ketemu tunjuk baru kalah kelingking. Lah tunjuk kan orang kaya. Perempuan asal niat duit udah teklok aja kira-kira begitu ya. Aku aja pok ya. Bukannya matre, bukan bang. Perempuan enggak matre, emang udah bawaan lahir. Kodrat perempuan lahir ke dunia bawaannya 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Tuh, cemburunya bisa hilang karena ada ustadzanya yang ngajarin, emosinya bisa hilang ada gurunya yang ngajarin, yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit tidak kita umpetin di mana aja ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Diumpetin dia dicari aja terus. Maka kita pengen kebersamaan. Kita makhluk sosial Bapak Ibu, apalagi menjelang menjelang pilpres, menjelang pemilu kita. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Amin. Tuh. Yang ketiga kita dianjurkan berakhlak kepada siapa? Berakhlak kepada alam. Ini alam sekarang udah banyak gak bersahabat sama kita Bu. Musibah silih berganti di negeri kita. Kenapa? Karena ini teguran buat kita. Apakah ini ujian, apakah ini adab, kita nggak tahu ya Bu. Kita introspeksi. Gunung udah pada demo, Sinabung udah muntah, anak Krakatau ini lagi meriang sekarang, lagi ampek. Oh iya, Merapi kan udah muntah tuh. Gunung pada demo, ya Allah. Kalau kita demo polisi yang nanganin, kalau gunung demo siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan. Wah udah tewas. Udah ketemu sama teman dalam kubur. Namanya Mbah Surin. Kata Mbah Surin, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman di sana dia. Gunung makhluk Bu, air makhluk, angin makhluk. Makhluk kagak bakal bergerak kalau gak ada yang gerakin. Siapa yang gerakin? Sang Khalik. Kalau kata Allah gunung, batuk tuh gunung. Air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Tsunami kok kerjaannya, tsunami. Air laut tumpah ke darat, nganterin perahu. Pulang ditarikin mobil. Tukar tempat perahu sama mobil. Tsunami kerjaannya. Ih, serem. Angin kata Allah muter yang kencang, puting beliung. Ya Allah, puting beliung Bang. Kalau putingnya doang masih mendingan, ada beliungnya yang bahaya. Ya Allah. Makanya mulai saat ini kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung. Kalau kita baik sama yang bikin gunung, gunung meletus nggak kencang-kencang kok, dor segitu. Kita kudu baik-baik sama yang bikin air supaya datang itu air seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin supaya angin datangnya nggak kencang-kencang sama kita. Kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita dan berakhlak pula kepada alam. Indonesia dikasih negara yang begitu besar. Kenapa banyak musibah begini? Ini teguran. Banyak di antara kita yang masih banyak berbuat maksiat. Kalau Allah udah kasih musibah, nggak pakai milih-milih Bu, nggak pakai milih-milih. Kadang ada orang di kampung dibilangin nyautnya juga begitu, Bang lu jangan mabok apa? Yang mabok gua mabok pakai duit gua, ngapa urusannya melu? Ada orang dibilangin nyautnya begitu tuh. Bang lu jangan zina, yang zina gua, pakai duit gua, urusan enak, urusan penyakit gua yang tanggung, lu ngapa pakai repot? Ada orang dibilangin nyautnya begitu. Lu jangan mabok apa Bang? Yang mabok gua mabok pakai duit gua judi pakai duit gua, apa urusannya melu?
Ada orang kalau dibilangin nyautnya begitu. Malam ini kita jawab, bang, yang mabuk emang elu, yang judi emang elu, yang zina emang elu. Tapi mabuk, judi, zina itu maksiat. Kalau ini kampung kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa bumi. Yang mampus bukan lu doang, monyong. Gitu. Bener bu? Berapa banyak saudara kita yang ahli ibadah di Lombok kena gempa? Bener? Yang meninggal dunia orangnya ahli ibadah. Gempa. Berapa banyak saudara kita yang ahli ibadah yang sering sujud di Aceh kena tsunami. Berapa banyak orang yang ilmunya banyak, orang alim yang kena tsunami yang ada di Banten. Ya Allah, kita pun nggak tahu kalau musibah datang itu nggak pakai milih-milih. Kalau makan nangka kena getahnya resiko. Nggak makan nangka kena getahnya namanya sial. Bener? Ini kita kepengen seperti itu. Ini musibah turun sini berganti sama kita. Ayo kita introspeksi semuanya. Kalau musibah datang pakai milih-milih mah enak kok, sopan banget itu gempa. Kiai pinggir dulu ya, gempa mau datang besok. Enak kalau begitu mah. Orang-orang yang baik pada kabur semua. Iya yang agak benar kena. Tapi kalau udah datang musibah sama kita, ya Allah, yang baik kena, yang ahli maksiat pun kena. Maka kita pengen jaga alam kita. Kebersamaan, kekompakan, lalu apa? Dalam rangka kita menjaga kelestarian alam kita. Alam biar bersahabat. Negara kita begitu besar kok, dititip sama Allah. Hei pejabat, ini Indonesia. Saya titip kamu, kata Allah. Jagain itu Indonesia. Tapi kalau banyak musibah, banyak turun satu teguran buat kita. Ada yang nanya, apakah ini hukuman? Apakah ini teguran? Apakah ini musibah? Apakah ini azab? Kita nggak tahu. Yang saya tahu mah ini borongan. Kalau udah borongan ribet kok. Kenapa? Kalau musibah kan nimpa sama orang yang baik-baik kok. Itu namanya ujian. Dia ahli sujud, sembahyang rajin, ibadahnya rajin. Kena musibah, itu orang lagi diuji. Supaya apa? Supaya naik kelas orang ujian. Bener bu? Kalau orang setengah baik dikena musibah, itu namanya teguran. Setengah baik yang bagaimana? Ngajinya rajin, ngomongin orangnya juga rajin. Ya bu? Sedekahnya rajin, bu, korupsinya lebih banyak. Bener? Ini namanya setengah baik nih. Ditegur supaya jangan begitu lo. Kalau azab bagaimana? Ini buat orang yang ahli maksiat dah, ibadah kagak pernah mau, saban malam kerjanya kayak botol, banting kartu, minum minuman keras, suka tripping, suka giting, terbius sampahnya, bulonya, martini, vodka, AO, topi miring, Manson, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu, sabu belum tahu tuh. Oh. Dia seringnya kayak botol. Kenapa leher botol kecil kok? Karena dicekekin mulu. Pendekatan gak pernah berbuat baik, berbuat maksiat mulu. Allah kasih musibah, itu namanya azab persekot. Panjer tuh di situ. Ini kita kadang-kadang nyohor, ngaji kagak, ibadah kagak, dapat musibah nyohor. Gua lagi diuji nih. Wow, siapa yang nguji congoran? Agak sekolah ngikut ulangan, bener batas ya kok. Orang yang diuji yang sekolah supaya naik kelas. Maka artinya apa? Ayo kita rabak masing-masing dada kita. Ibda binafsik. Ayo kita mulai dari diri kita, lingkungan kita, keluarga kita. Insya Allah kalau kita semua tahu bagaimana kondisi itu semua, kita jalanin buat takarub ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulid menyempurnakan akhlak. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kana khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, ada terdapat pada diri Rasulullah akhlak yang begitu agung. Rasulullah 13 tahun berdakwah di Mekah, cuma nanemin iman, nanemin akidah, berakhlak kepada Allah. Selesai dari Mekah ke Madinah, berjuang. Yang pertama dibangun di Madinah bukannya mall, bukannya apartemen, bukan hotel, bukan kereta cepat, bukan jalan tol yang dibangun pertama oleh Rasul di Madinah. Yang beliau bangun adalah akhlak manusianya. Kalau akhlak manusianya cakep, insya Allah negeri kita bakal aman. Kita kepengen nih para pemimpin-pemimpin kita disiplin. Disiplin apa? Dalam segala hal. Jangan sampai pemimpin kita takut sama atasan doang, sama atasan doang takut. Ya bu,
Ya Bu, takutnya sama atasan bukan takut sama Tuhan. Pengen pemimpin kita takutnya sama Tuhan, sayang sama rakyat. Kalau takut sama atasan doang, percis anak muda. Anak muda tengah malam naik motor, Pak, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siapa? STNK? Ada Pak. SIM? Punya Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada Bapak. Berarti disiplinnya masih ditongkrongin. Ya Bu, kita pengen punya pemimpin kita sayang kepada rakyatnya, takut kepada Allah. Mudah-mudahan itu semua di 2019 dapat kita buktiin. Amin. Ya Robbal Alamin. Mudah-mudahan kedepannya bisa ganti presiden. Amin. Ya Robbal Alamin. Dah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Udah malam dah kita baca Fatihah, kita minta sama Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, diberikan kekuatan, kesabaran, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita kumpul malam ini, kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat. Allah jadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Orang-orang tua kita, ibu bapak, keluarga yang telah meninggal dunia, guru-guru kita diampuni dosa-dosanya. Allah terima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua yang hadir hari ini, harta, tenaga, pikiran yang kita keluarkan buat peringatan Maulid malam ini semua dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dan ini aja langsung ya. Ada doa kan guru kita yang baca doa. Iya, ini aja. Iya, Ki Amir. Oh iya dah. Ki Amiruddin kemari. Oh, doa sini. Ki Amiruddin doa, oke. Ya Amiruddin sini doa, ya. Doanya jangan banyak-banyak, doa makan aja. Doa makan udah malam berarti doa tidur. Dah, Ki Amir. Mana sih orangnya? Ya, doa Ki. Doa, ya. Doa Ki. Jatuhnya doa doang, ya Ki. Enak deh mah. Ya, doa ya. Mana orangnya? Dah. Lama dah panggil. Iya, boleh minum dulu. Yang ES. Pokari. Udah doa asem. Nah ini aja yang dapat sampaikan, jangan kemana-mana buat doa, bentar nggak lama. Jadi saya banyak kesalahan, mohon maaf ya. Doain saya besok pagi, saya mau berangkat ke bandara jam 7 pagi dari bandara Soekarno Hatta, mau berangkat ke Malaysia. Doain dalam acara walimatul khitan Yunatin Upin Ipin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Telah sama-sama kita dengarkan daripada tausiah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Fadilatul Mukarram